wabarakatuh. Ibu mohon izin pada kesempatan ini saya perkenalkan ada saya guru SD 4 di bawah naungan Ibu. Kebetulan pada kesempatan siang ini saya bertugas untuk menyelesaikan LMS 3.1 yaitu tentang demonstrasi kontekstual praktek pengambilan keputusan, dilema, etika dan moral, Ibu. Mungkin saya selama bergandengan dengan Ibu, mengikuti yang Ibu di sini, tentunya hal-hal yang lain itu tidak ada ya Bu ya. Cuma mungkin ada terbenak di Ibu, ada beberapa atau mempunyai kasus yang harus diselesaikan. Nah mungkin kasusnya nanti seandainya saya menjadi kepala sekolah, kemungkinan kasus itu menjadikan istilahnya ukuran buat saya bagaimana cara menentukan dan mengambil kasus ya Bu, seperti studi kasusnya bagaimana cara menyelesaikannya. Nah karena Ibu sedang menjadi kepala sekolah, nah mungkin saya ingin mengetahui bagaimana penyelesaian kasus dengan langkah-langkah, dilihat di langkah-langkah etika, kemudian Ibu dengan dan sikap moral seperti itu. Nah Ibu santai saja ya Bu, kita ini hanya tugas untuk memenuhi LMS Bu, karena kewajiban yang harus dipenuhi LMS adalah saya mempunyai 4 kepala sekolah, 1 di sekolah kami, sekolah Ibu, sekolah saya sendiri, kemudian 3-nya di sekolah keluar. Nah di sini mungkin selama Ibu menjadi kepala sekolah, mungkin Ibu tidak di sini dan pernah keluar, pernah ke sini kembali, mungkin ada kasus di perjalanan, kasus tentang ya mau person, tentang guru, atau kasus tentang orang tua, atau kasus tentang murid. Yang jelas nanti ada penyelesaiannya dilihat dari secara etika dan moral atau mungkin secara universal gitu Bu. Nah ya, nah, Ibu kasus apa yang akan Ibu istilahnya dicontohkan lah kepada saya sebagai calon guru penggerak yang akhirnya harus menjadi kepala sekolah lah gitu Bu. Nah, harus kasus apa yang akan Ibu angkat? Mungkin ini terima kasih Pak Omay atas ininya ya, banyak hal yang harus Pak Omay diskusikan dengan Ibu, apalagi menjelang kepanjangan Pak Omay nanti karirnya, mungkin dari CGP sudah lulus mungkin akan beranjak kepada pastilah jadi kepala sekolah mau ya, alhamdulillah mudah-mudahan aku jadi penerus Ibu nanti karena regenerasi kan ya. Nah dari pertanyaan yang tadi digulirkan oleh Pak Omar, sedikit banyak Ibu akan memberikan 2 kasus. Kasus itu berimbas kepada guru, kasus kepada muridnya. Salah satunya sekarang kasus kepada guru. Sebetulnya untuk di SD kami ini, di SD 4 Cibadak itu, Ibu lihat tidak ada kasus yang menonjol yang muncul yang begitu hebat gitu ya. Tapi pembiasaan yang muncul ini bukan kasus, pembiasaan untuk ini aja dulu bukannya menghargai waktu aja dulu. Misalnya kadang-kadang Ibu lihat jadwal kita misalnya datang jam 7, kadang kan ada yang setengah 8, ada yang mungkin jam 8. Nah setelah Ibu lihat atau sebagai kepala sekolah kita jangan dulu mengejas. Kenapa misalnya? Kita ngobrol dulu. Ternyata ada kasusnya tuh banyak, ada yang caranya macet, ya, ada yang mungkin suka ini dulu nganterin anak dulu, ya katanya itu hal begitu mungkin. Tapi kan secara kedinasan tetap kita perlu mengacu kepada aturan itu ya. Nah mungkin untuk kebijakan Ibu oke, tapi aturan tetap harus kita pakai, ya tidak ya. Kedua, masalah dalam teknis belajar mengajar. Kadang-kadang dilihat sama Ibu ngajarnya oke, ya tidak. Tapi yang dibutuhkan adalah implementasi pembelajaran itu harus disertai dengan bukti visi. Kadang-kadang yang sulit dilaksanakan itu bukti visi. Karena apa? Guru itu non-stop loh 24 jam. 24 jam karena apa? Kalau memang itu dikerjakan di sekolah, membimbing anak, setelah membimbing anak membuat persiapan. Nah kelemahan di guru itu bikin tapi sampai sekaligus kan. Nah golongan setahun di sebulan ke gitu ya. Nah kalau kita kan yang baik itu
setiap kita mau mengajar itu, persiapan itu mungkin 1 kali pembelajaran. Adapun nanti etisnya ada yang misalnya tidak tuntas pembelajaran ini bisa di penerangan di situ ya. Diulangi lagi di situ. Nah itu ada yang sulit mungkin pemahaman. Tapi untuk di sini, alhamdulillah dengan kebijakan ibu yang tadi, ibu ini ibunya maunya tiap hari, tapi kita melihat karena kalau misalnya dibuat guru itu harus 24 jam mengajar karena tidak di rumah juga perlu perhatian antara punya keluarga suami dengan anak. Jadi ibu memberikan kebijakan boleh dalam 1 bulan sekali asal udah setahun kan. Ya, ya, betul. Ataupun seminggu sekali. Menarik ya Bu, dalam kasus ini saya sendiri. Seminggu sekali boleh. Ya. Tapi kalau memang misal sebulan sekali asal terurai di kegiatannya. Ya. Itu adalah kebijakan ibu. Yang penting membuat. Nah, yang perlu diterapkan itu nanti Pak Omai, misalnya jadi kepala sekolah, ini RPP ini dibuat sekaligus ya. Tadi ibu tanya setahun, ya setahun lah, seminggu sekali atau sebulan sekali laporannya. Tapi ada 1 jurnal itu agenda harian yang akan diterapkan hari ini apa? Itu belajar begitu. Di pembiasaan. Kedua, yang disepelekan itu biasanya tentang administrasi sekolah. Ya, karena kita itu mungkin kasus di sini orang manajemennya bukan manajemennya, tapi pengajar ya di lapangan. Jadi kalau manajemen itu biasanya menariknya itu dengan administrasi yang lengkap ya. Kadang-kadang administrasi itu perlu dalam satu pembinaan untuk melengkapi suatu administrasi. Contoh kedua mengenai anak, saya pernah mengalami karena saya mengajar di sini hanya baru ya. Sebelumnya saya punya anak peserta didik yang mana alhamdulillah saya berterima kasih kepada guru-gurunya karena guru itu adalah yang paling penting di sekolah itu selain administrasi perhatian terhadap anak yang harus khusus ya. Baik itu secara waktu belajar maupun di non waktu pembelajaran. Punya kasus nih Pak Maya, anak waktu zaman booming narkoba, ada anak yang tiap istirahat minum kopi beli di warung, tapi kopi itu diperlukan. Nah, ibu tanya itu apa? Anaknya jujur kan anaknya, obat. Nah, dari mana obat? Beli dari si ini. Nah, setelah ibu panggil, biang nate, kawakan tanya udah istilahnya udah menjadi pecandu. Dia menyuruh orang ini untuk menjual. Akhirnya orang ini didapat dari mana? Nah, ibu bersyukurnya kenapa? Karena kejelian guru akhirnya itu kasus itu dapat teratasi, tidak menyebar. Jadi si orang yang tadi menjual itu sudah 2 minggu tidak sekolah. Kenapa kalian tidak sekolah? Karena saya dikejar-kejar oleh orang dari luar yang suruh menjual itu, orangnya orang luar yang tidak sekolah. Saya ini harus 1000 butir yang saya temukan. Jadi tidak setor, dia diudah-udah sampai begitu. Jadi Pak Omai kalau nanti jadi kepala sekolah itu harus konsolidasi itu dari dalam dan dari luar. Itu harus perlu itu. Karena apa? Setelah kami rapatkan dengan orang tua merapat, kasusnya diinikan. Akhirnya orang tua pada menangis, pada begitu ya ininya, karena tidak tahu anaknya begitu gitu ya. Sampai si anak yang tadi kecanduan mau ujian, saya kejar-kejar pakai ojek. Sampai orang Yunani datang, Bu jangan dipaksa kata orang tuanya. Itu kasusnya orang tua. Kalau anaknya nggak mau sekolah, jangan dipaksa. Coba itu orang tua, boro-boro minta duduk apa kayak ini mah kasus beneran. Saya tetap mengejar ke kakeknya. Akhirnya dapat anak itu ditemani. Sampai sekarang udah lulus alhamdulillah dan anaknya di pesantren. Ya. Itu 3 kasus loh Pak, orang tua, guru dengan ini yang paling dasar itu di anak sebetulnya. Guru mah nggak masalahnya, hanya untuk pendekatan aja dengan guru, tidak ada masalah yang ini. Tapi Pak Omai harus tahu nanti anak yang harus diperhatikan ya. Apalagi Pak Omai? Ya ini luar biasa nih Bu ya. Jadi kalau kasus itu kata Pak Omai ini, ibu tanya ke Pak Omai.
Kalau anak sudah berbuat begitu, ada yang perlukah anak untuk diberhentikan sekolah? Kalau tidak bisa Bu, itu Tidak harus, bisa kan? ya harus. Kita di situ kebijakan kita. Ya. Karena apa? Dipindahkan bukan berarti memperbaiki masalah. Betul. Tapi kalau anak tetap di situ, kita Ya. perhatikan dan kita Jadi, bisa memperbaikinya. Jangan melepas bahasa pusing lagunya gitu ya. Saya tidak bisa Bu untuk itu, tapi saya menarik ini Bu kasus tadi, tujuannya untuk pengembangan karir ya untuk guru rekan-rekan guru di sini. Ibu sudah memberikan suatu bukan kelonggaran, kebijakan. Walaupun kebijakan itu agak itu Kebijakan itu adalah ibu nih maaf Bu. Ibu kebijakan itu di sini kan sudah ada etika dan ada moral nih. Ibu itu mengambil keputusan dan kebijakan sehingga untuk mengembangkan guru bisa menyediakan RPP, termasuk saya pribadi mungkin ya bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali, bisa di tahun tidak mungkin ya Bu. Tidak mungkin, ya. Nah itu sudah. Tapi disertai dengan bukti jurnal harian. Nah itu harian sudah. Jadi suatu kebijakan yang sangat bagus. Ibu sudah mengambil suatu keputusan secara moral ya, secara moral maupun karakteristik. Nah tadi yang satu lagi adalah kasus anak nih Bu. Untuk kasus sekolah tidak ada masalah kelihatannya ya. Sudah Ibu jawab dengan etika, kemudian untuk mengarahkan guru sudah ada. Di sini adalah kasus anak. Ibu secara moral nih, langkah-langkah Ibu nih, saya tadi Ibu menyimak bahwa ada keberhasilan ini anak, itu suatu istilahnya suatu hal yang sangat hebat sekali ya Bu ya. Mengiring anak asalnya tidak mau sekolah, terlibat dengan narkoba, istilahnya dengan obat-obatan, kemudian bisa kembali lagi ke sekolah, bisa sampai lulus sekarang pesantren. Titiknya di titik yang asalnya menjadi titik yang buruk, ujungnya menjadi titik yang manis. Nah, langkah Ibu langkah-langkah apa saja yang disiapkan oleh Ibu mau terhadap oleh Ibu sendiri eksekusinya atau dilaksanakannya, ataupun dengan Ibu mendelegasikan ke guru atau ke temannya, ke teman yang lain gitu nah Bu, ke rekan guru. Nah bagaimana Ibu cara langkah-langkah yang diambil oleh Ibu itu hingga terbentuk anak ini menjadi anak yang sekarang unggul lah Bu ya, apalagi mendengar dia sudah dari asalnya hitam sekarang menjadi putih. Nah itu langkah apa saja yang Ibu istilahnya utarakan atau diberikan kepada guru agar merubah anaknya, atau Ibu sendiri yang memberikan langkah-langkah apa saja gitu. Ini langkah-langkah untuk ini sebagai pembelajaran, kita ajak guru juga untuk membuat suatu penyelesaian. Pertama, pendekatan dulu terhadap anak tersebut. Jadi guru tidak boleh mengijas anak dulu. Mengijas anak tidak boleh, adakan pendekatan, tidak, hadapan pengamatan, observasi dengan anak tiap hari, apa sekolah tidaknya, kalau tidak sekolah kemana anak itu adalah menjadi suatu perhatian yang khusus buat anak itu, tidak. Si Ariel itu namanya waktu itu ya. Dia tinggal di mana harus tahu background keluarganya. Background keluarga itu adalah salah satu utama adalah untuk peningkatan kualitas anak di sekolah. Itu adalah orang tua yang menjadi patokan. Kan ada orang anaknya malas karena orang tuanya cerai, tidak. Anaknya misalnya ada hanya keikut-ikutan, tidaknya. Terus anaknya ada cukup perhatian orang tua karena dibully oleh ininya jadi taluk kan ya, banyak kan kasus di sekolah mah hanya anaknya dibully, terus anaknya misalnya di main apa tuh diadu-adukan gitunya kan ada kemarin kasus begitu. Terus yang paling sekarang itu mungkin yang paling takut itu adalah pemalakan terhadap anak yang dilakukan oleh orang luar sebagai alumni untuk memalak anak tersebut dari satu anak ke anak yang lain. Ini kasus di tiap sekolah itu ada Pak Mike. Bu. Tapi itu adalah satu pendekatan perhatian mengamati. Sudah masuk pada 9 langkah pertanyaan tematik ya Bu, dan 4 persiapan menganalisa suatu kasus ya Bu ya. Ini Bu sekali ini nih Bu, apakah ini Ibu kasus ini yang tadi Ibu mengadakan suatu publis di sekolah atau tertutup untuk Ibu? Nah kalau dipublis bagaimana anak buah Ibu terutama rekan-rekan guru
cara atau harus ibu kan sudah jangan menjustis deh ya, jangan menjustis, tidak boleh menjustis kita kan sebagai guru. Nah ibu, apakah kasus ini si A ini anak ini apakah dimusyawarahkan dengan guru atau tidak oleh ibu saja misalkan? Nah ini secara ini penyelesaiannya, suatu kasus penyelesaiannya. Ini adalah satu dengan guru, kedua guru memanggil orang tua. Ibu yang memanggil orang tua, musyawarahkan dengan orang tua, ya tidak. Semua orang tua yang terlibat anak tersebut, saya bantu, ajak musyawarah. Tapi bukan berarti sebelum kami memberikan kasusnya anaknya, itu dulu ke orang tua. Ini bukan berarti bilang ke orang tua, manggil orang tua untuk anaknya dikeraskan, diberikan pelayanan yang keras, bukan. Tapi mohon bekerja sama untuk membimbing anak ini, karena dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, kedua, memberi surat pernyataan di atas materai kepada siapa yang menulis, bukan orang tua, anaknya di depan orang tua. Gitu. Jadi si anak itu dikasih lembaran aja fotokopi pernyataan bahwa saya tidak ditulis oleh sendiri dan ditandatangan oleh anak tersebut, saksi orang tua. Itu berhasil membuat pernyataan. Jadi anak tidak melakukan lagi karena dia sudah janji dengan pernyataan itu. Saya begitu penanganannya. Jadi tidak hanya penanganannya saya dengan guru aja, dengan anak, tapi dilibatkan juga orang tua di sini untuk menyelesaikan masalah. Ini Bu, menarik untuk saya nanti seandainya saya menjadi kepala sekolah, cara mengambil keputusan Ibu sudah beberapa langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan dan laksanakan, semuanya sudah terlaksana ya Bu ya, mulai perencanaan, langkah-langkah, kemudian eksekusi untuk keputusan. Nah di sini Bu, dalam keputusan ini di sisi apa Ibu mengambil keputusan hingga anak ini bisa menjadi sukses, istilahnya bisa berubah, sekarang bisa mengenyam di pesantren, bisa kembali. Nah, yang tadi. Nah itu yang tadi yang kasusnya yang sangat menarik itu yang Ibu yang tadi ya Bu ya, di sini asalnya berbuat yang kurang baik untuk sekolah, di ujungnya dia bisa mengangkat baik sekolah dan pendidikan dan keluarga. Nah, langkah-langkah udah Ibu ya. Ibu ini mengambil keputusannya berdasarkan apakah berdasarkan hati nurani atau berdasarkan moral? Karena keseluruhannya Ibu udah diutarakan itu sebetulnya sudah sangat komplit ya Bu ya, sudah universal ini Ibu, dari mulai siswanya ya Bu ya, dari mulai gurunya, dari mulai orang tuanya, semua udah Ibu libatkan. Nah, yang terakhir mungkin ya Bu ya, Ibu mengambil keputusan itu berdasarkan apa Bu anak ini hingga berhasil sekarang? Keputusan harus dilaksanakan berdasarkan hati nurani kita. Nah, kalau kita punya anak, gitu ya Ibu ya, di kitu punya anak itu, ku guru na dikirkeun bakal kumaha, ku kepala sekolah bakal kumaha. Jadi yang dikatakan dengan perasaan, kita melibatkan diri kita sendiri di situ. Kita juga punya anak, ya tidak. Ibu bisa nandeskeun secara aturan sekolah, karena aturan sekolah dibuat begitu, ini nyata tertib itu. Tapi kan di samping itu, memang ini kalau kebijakan itu adalah melanggar aturan. Tapi kan di situ untuk perbaikan ke anak itu sendiri. Bisa wae beri keluarkan, tapi apa dengan keluarga itu solusi? Ya, tidak. Karena apa? Ibu pikir di sekolah yang akan datang belum tentu anak diperhatikan. Tambah mahabun, benar-benar melebarkan sayap untuk berbuat yang tidak senonoh di situ. Kalau misalnya anak pecandu rokok, benar nyebarkan ngerokok di situ. Kalau obat nyebarkan obat. Tapi di sini anak dalam satu pantauan kita semuanya. Karena sudah tahu anaknya begitu. Alhamdulillah ya Bu ya, wawancara saya sebagai anak buah Ibu dari guru penggerak ya, tugas 3.1 sudah sangat komplit Ibu untuk memberikan pandangan, terus memberikan arahan langkah-langkah dalam mengambil suatu keputusan yang sangat universal, yang sangat ini sekali. Mudah-mudahan Ibu nanti saya selaku calon guru penggerak untuk mengarah ke kepala sekolah mengambil keputusan, bisa mengambil keputusan yang luar biasa dari Ibu, yang sangat saya ujungnya itu anak menjadi bisa berubah 100%, 360 derajat, berputar derajat dari yang anaknya itu. Nah, mudah-mudahan Ibu, saya mohon maaf ya Bu ya, bukan mau istilahnya
mencari ini, tapi saya mau berguru ke ibu sebagai seorang pemimpin dan saya akan disiapkan menjadi seorang pemimpin. Nah, mudah-mudahan pandangan-pandangan ibu yang diberikan kepada saya yang sekarang ibu gambarkan itu sudah merupakan, ibu sudah guru penggerak sekali lah, guru kepala sekolah ya, sudah guru apa sekolah, sudah kepala sekolah penggerak sekali lah gitu ya Bu ya. Karena konsep yang ibu diterapkan itu ada di guru penggerak ya, yang ini yang anak-anak kan saya berdiplomasi dengan kepala sekolah yang lain agak sedikit harus diterangkan terlebih dahulu gitu, tapi ibu sudah tadi sudah berdiferensiasinya. Alhamdulillah saya bangga sekali ya Bu ya, ibu sebagai kepala sekolah saya sudah bisa berdiferensiasi, sudah bisa melaksanakan restitusi ya Bu, penghukuman, terus sudah bisa mengembangkan secara faktor kehidupan yang menjadi dasar, dan ibu sudah mengambil keputusan untuk memberikan pandangan dan hukuman secara moral atau secara kasih sayang dan perhatian nurani. Moral Nah, itu identiknya dengan ibu etika. terima kasih banyak. Nanti mungkin akan dipublis, tapi ini hanya sifatnya privasi saja. Ya. Saya, ibu dan orang dan rekan-rekan kepala sekolah yang di kemudian ada privasi saya yang hanya tahunya PPBG. Yang ditanyakannya bagaimana sebagai calon guru penggerak menyelesaikan kasus dan mengambil kasus dari para kepala sekolah. Sebagai Terutama pengalamannya. saya Abdi, saya ngambil itu adalah kepala sekolah yang senior Bu. Yang junior itu mungkin bukan kurang tidak ini tahap untuk pengembangan kasusnya mungkin akan lebih banyak gitu, cara menyelesaikan kasusnya akan lebih apa istilahnya, akan bukan santai tapi arahnya akan lebih bagus itu. Seperti itu aja Bu. Terima kasih banyak atas bimbingannya, atas waktunya. Mohon maaf, mohon doa. Saya sebagai guru di SD Ibu di SD 4 ini mudah-mudahan bisa menyelesaikan CGP ini dengan penuh kesenangan ya Bu ya. Walaupun kadang titik jenuh ada, tapi dengan motivasi rekan-rekan, ibu dan sebagainya, insya Allah akan kami selesaikan. Ibu tinggal 3.2 dan 3.3 udah selesai. Nanti mungkin akan membuat misi dengan ibu ini. Mungkin ibu akan dipanggil dengan Panggil ke mana? nanti mungkin ya Bu ya dengan tim nanti ibu kan harus mendampingi gurunya sebagai CGP-nya seperti itu. Ya, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Ya. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi Pak, mohon izin dan waktunya. Terima kasih atas kesempatan Bapak untuk mendampingi wawancara saya sebagai calon guru penggerak. Perkenalkan Pak, saya Omar Komarudin, calon guru penggerak angkatan 7, tempat ini kerja dan ibadah untuk melaksanakan tugas modul 3.1 yaitu tentang demonstrasi kontekstual praktik pengambilan keputusan etika dan moral. Ini merupakan tugas yang harus diselesaikan, bentuknya wawancara. Nah, pada kesempatan ini saya mengambil Bapak selaku hasil wawancari oleh saya. Tidak lain Pak, ini hanya kasus untuk bagaimana nanti saya menjadi seorang pemimpin saat mengambil keputusan seperti itu Pak. Dan sifatnya ini prediksi. Persilakan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teng Mustafa, saya kepala sekolah di SD 5 Cibadak. Saya memulai masa bakti di SD ini dari tahun 2016 sampai sekarang. Ya. Terima kasih Pak atas perkenalannya. Ini privasi Pak sifatnya sampai Pak saya diajarkan dalam modul ini di APS ini modul 3.1 ini bagaimana cara belajar mewawancarai gitu ya Pak. Seandainya saya menjadi kepala sekolah ini yang tugasnya seperti itu. Pak, menarik Bapak sudah lama di sini dalam melayani dari hari ke hari, dari waktu, bulan, tahun, dari mulai siswa, kemudian guru, staf dan Bapak. Mungkin saya bertanya ya Pak, bukan istilahnya untuk diisi apa ya, untuk dipublish, tapi untuk sebagai bahan penyelesaian kasus. Nah, saya untuk mengkaitkan dengan putusan etika seperti itu. Ada Pak misalkan kasus di anak atau di guru yang
kasus ini. Jadi saya apa contoh kasusnya Pak? Ya, pertama bahwa SD 5 adalah sekolah yang strategis karena wilayahnya berada di perkotaan, secara otomatis secara status atau keadaan murid ada dari berbagai kalangan, mulai dari ada perbedaan status ekonomi, pendidikan orang tua, kemudian agama. Dan dari segi perbedaan agama di SD 5 ada sekitar 8 siswa yang berlainan agama dengan yang lain dan mayoritas beragama Islam. Nah, ada 8 orang diantaranya yang beragama Kristen. Saku sekolah dan pimpinan sekolah tentunya kami tidak bisa menolak. Sesuai dengan himbauan pemerintah, tidak boleh ada diskriminasi ya, terhadap siswa yang berbeda agama dan ingin melaksanakan kegiatan pembelajaran di SD 5 Cibadak. Luar biasa Pak. Ya, langkah yang tentunya kami perlu lakukan tentunya harus penuh dengan kehati-hatian. Nah, itu mungkin salah satu kasus yang ada di SD 5 Cibadak. Luar biasa nih Pak, dikaitkan dengan satu sekolah toleransi beragama, kemudian ada agama luar daripada agama muslim, agama mayoritas, sangat luar biasa sesuai dengan profil Pancasila ya Pak, karena menjadi suatu hubungan baik dengan agama yang lain. Nah di sini Pak, dalam hal ini adakah Pak kasus ya? Biasanya kan ada saling ya karena perbedaan ya ini Pak ya, ada yang saling mungkin ya saling ejek atau saling mencemoohkan dan sebagainya satu agama yang lain. Nah seandainya itu bagaimana cara menanganinya Pak, menangani langkah menanganinya seperti apa ya, supaya ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sekolah. SD 5 adalah sekolah yang berstatus juga sebagai sekolah yang ramah anak, di mana salah satunya adalah kenyamanan dalam pelaksanaan kegiatan belajar, fisik maupun mental anak harus kita jaga. Dan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut pendidikan agama kepada anak yang dua mungkin agama yang dilaksanakan di SD 5 pendidikannya, untuk yang mayoritas agama Islam tentunya ada guru PAI. Untuk yang agama di luar Islam atau di sini Kristen ya, kita kembalikan lagi ke orang tua. Jadi dari kegiatan yang dilaksanakan oleh guru, apakah orang tua mau mengikutsertakan anaknya tetap belajar di kelas ataupun mau disuruh keluar saja. Nah, secara kenyamanan belajar tentunya alhamdulillah sampai hari ini rekan atau teman-temannya menghormati dengan perbedaan agama, tidak ada bully di sana. Dan hari ini tentunya tahun keempat mungkin selama kami berada di SD 5 tidak ada hal yang memang harus kami selesaikan kaitan dengan status siswa dengan perbedaan agama. Ya. Luar biasa nih Pak, kasusnya langsung kalau perbedaan agama di saat Bapak menerima anak masuk ke sini, langkah apa nih Pak hingga anak ini bisa, dasar apa dan apa yang Bapak ambil hingga anak tersebut 78 orang ini bisa mengikuti baca agama itu sangat riskan ya Pak, sebagai seorang pemimpin. Langkah apa yang Bapak ambil hingga anak tersebut bisa mengikuti belajar di FD ini Pak? Yang paling ditekankan adalah tentang bagaimana kita memahami bahwa kita ini makhluk sosial yang memang berbeda kemampuan, status, di dalamnya ada status agama, mungkin warna kulit, ras lah ya. Nah itu yang paling harus utama disampaikan di waktu kegiatan. Yang paling terpenting
bahwa orang tua kita berikan penjelasan bahwanya kami siap menerima asal bisa bekerja sama dengan sekolah kaitan dengan memberikan pemahaman terhadap putri atau putranya masing-masing, karena lingkungannya mungkin di sekitar berbeda agama juga. Artinya jangan memulai ke hal-hal yang memang sifatnya mengarah ke status perbedaan agama, terutama ya mereka anak-anak mereka dulu gitu. Kan nanti yang menjadi bahaya mah bahwa di antara mereka bermula saling ejek, saling bully. Alhamdulillah dengan pemahaman yang mereka punyai kaitan dengan bagaimana caranya putri atau putranya bisa aman tetap sekolah, ya mereka paham dan hari ini terus berjalan. Ya, aduh Pak, sangat luar biasa ini. Saya seandainya jadi kepala sekolah dan adanya suatu perbedaan agama, berarti dasarnya tadi Bapak mengadakan musyawarah memanggil dengan salah satu musyawarah ini peran Pak. Kita berperan peran orang tua yang bertentangan agama, bagaimana kontribusi etika terhadap sekolah, terhadap berjalan seperti apa ini? Mereka memahami bahwa ketika kegiatan pembelajaran PAI sebagai kegiatan pembelajaran yang mayoritas, tentunya mereka macam-macam, ada yang boleh ikut di dalam, ada yang Pak dikeluarin aja gak apa-apa. Selanjutnya mengenai penilaian, kami tidak diskriminasi. Mereka yang beragama lain silahkan untuk meminta nilai dari kalau di Kristen ya dari pendeta ya. Nah itu, jadi nilai yang dicantum di raport untuk agama yang berbeda ya dari itunya istilah nama ya, dari kalau Kristen dari pendeta. Nah itu saja, dan alhamdulillah itu lancar, bahwa ketika ada ulangan-ulangan yang sifatnya umum mereka tidak diikut sertakan, tidak ada pembelajaran pendidikan agama Islam di situ, tapi mereka langsung membawa nilai untuk nilai agama yang dianut. Ya, terima kasih Pak. Secara keputusan tadi Bapak sudah mengambil secara etika karena mengambil siswa yang lain keyakinan. Seperti di sini secara moral Bapak sudah bisa menggali, mensatukan perbedaan sesuai dengan apa kiat-kiat dari apalagi Bapak sekolah penggerak ya Pak ya. Yang menyangkut etika moralnya mah ya, ketika kita tidak menerima berarti ya dianggapnya melakukan diskriminasi. Di lain pihak ketika diterima kita harus melakukan sesuatu terhadap yang mayoritas. Nah itu etika moral yang kita laksanakan seperti itu. Ya, bijaksana sekali Bapaknya sebagai pimpinan di SD 5 Cibadak ini. Terima kasih Pak nih udah sama-sama. Sudah tadi beberapa masukan kata putusan secara universal. Bapak sudah mengambil, ada pihak luar ya Pak, pihak gereja atau pihak lain yang sudah dilibatkan di sekolah Bapak. Ini sangat universal. Kemudian etika Bapak dalam mengambil secara moral sudah sangat. Nah ini modal buat saya Pak selaku calon guru penggerak di saat nanti saya menjadi kepala sekolah. Mungkin sikap yang ini, sikap cara pengambilan keputusan Bapak ini bisa nanti diadopsi oleh saya, karena ini sudah sesuai dengan Mas Menteri ya Pak, berlainan agama dan tetap satu kesatuan yang harus dibina adalah anak bangsa, bukan untuk dibedakan kasta atau dalam hal ini, tapi kita sama-sama Prawi Pancasila dan Prawi Pancasila. Yakin Pak, karena Bapak ini sekolah udah Prawi Pancasilanya sudah tertanam gitu. Jadi pas saya ngobrol dengan Bapak, wawancara dengan Bapak itu dari segi kurikulumnya sudah jelas, dari segi Prawi Pancasilanya sudah nampak, keragamannya sudah ada. Nah, ini sangat luar biasa Pak. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya saya bisa berkomunikasi dengan Bapak.
mudah-mudahan ini merupakan suatu langkah yang baik ya Pak bagi pemimpin yang lain pun seperti itu. Jika ada suatu perbedaan bukan menjadi hambatan, tapi kita harus berubah menjadi lebih maju. Terima kasih banyak Pak atas wacananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya Pak? Benar Pak. Saya Muhammadudin, SPD, Guru Ibadah, saya terpilih duduk dalam hari ini. Saya pertama, saya adalah tugas LMS 331 yang akan dipublikasikan sertifikasi sebagai tugas tentang demonstrasi kontekstual. Ibu, saya terima kasih atas waktunya. Silakan Ibu perkenalkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Omar yang sudah mau datang ke sini dan meluangkan waktu untuk mewawancara tentang suatu permasalahan di sekolah ini. Perkenalkan, nama saya Arsul Asri. Saya selaku pimpinan di SDN 1 Karangtengah ini sudah mau menjelang 8 tahun. Masa kerja bakti saya sekitar 4 bulan lagi untuk menjelang purna bakti. Terima kasih Bu. Begini, saya ini kita santai saja ya Bu. Kita ngobrolnya santai. Kebetulan tugas ini adalah tugas seorang pemimpinan Bu. Dan Ibu memimpin di Satu Karangtengah ini sudah begitu lama. Dan dari beberapa pimpinan dari tahun ke tahun dan dekade ini mungkin ada beberapa misalkan temuan atau hal-hal yang harus diselesaikan secara pribadi atau secara organisasi. Nah, dari hal ini ada kasus yang Ibu yang istilahnya yang paling menonjol gitu ya, kasus di antara kasus yang lain sifatnya mau pada dari anak, kemudian sejawat, guru ataupun di luar lingkungan yang ada di sekolah itu. Kalau boleh tahu kasus apa nih sangat ditangani oleh Ibu sampai kasus tersebut bisa selesai dengan memutuskan etika dan moral yang Ibu berikan. Terima kasih. Di dalam satu lembaga tentu banyak sekali permasalahan. Mana yang paling urgen, mana yang middle, kadang-kadang ada yang paling yang harus diselesaikan. Nah, yang paling urgen itu adalah ketika satu lembaga mempunyai permasalahan tentang keuangan. Nah, tentang keuangan itu sangat riskan. Di mata semua orang adalah keuangan itu sangat riskan sekali. Kejadiannya mungkin beberapa tahun yang lalu ketika sebelum saya datang ke sini, sekolah ini mengadakan tabungan. Nah, tabungan ini ketika sebagian yang belum diberikan kepada siswa itu yang menjadi permasalahan. Yang lain sudah beres, kelas yang lain yang ini belum. Nah, untuk mengatasi ketika saya baru beberapa minggu datang ke sini, kalau tidak salah 5 hari datang ke sekolah ini, nah, orang tua sudah istilahnya kalau disebut demo bukan demo, tapi mereka istilahnya tidak puas dengan sikap seseorang yang tidak mengembalikan keuangan yang sudah ditabung beberapa bulan terakhir ini, ternyata tidak dikembalikan dengan seutuhnya. Untuk mengatasi masalah itu, langkah yang saya ambil adalah pertama, tentu saya menjanjikan kepada orang tua murid itu beri waktu, minta waktu dulu selama 1 minggu untuk membicarakan masalah ini dengan yang bersangkutan. Kemudian nanti hasilnya akan saya sampaikan kepada orang tua. Nah, ketika bertemu dengan memanggil guru tersebut, kami bicara secara personal dan alasan kenapa dan sebagainya. Ternyata memang itu istilahnya dipakai untuk sehari-hari, sedangkan beliau itu adalah senior punya anak yang sedang kuliah, sedangkan gaji juga sudah minus. Jadi mungkin dalam kegiatan sehariannya itu adalah memakai uang tersebut. Sampai di situ saya paham. Mungkin semua orang kalau mengalami hal seperti itu yang dianggap single parent akan seperti itu. Yang ujungnya karena memang ada satu
kesepakatan selaku pimpinan. Di sini saya harus tegas, harus berani mengambil keputusan, dan itu dibicarakan tentu dengan orangnya, bahwa nanti kalau saya digalang dulu oleh pimpinan, nah maka beliau harus siap untuk mengganti dengan gaji yang ke THR atau tempat ke-13. Ya akhirnya dengan solusi, dengan ya terutama kita pakai nurani, rasa empati, dan tidak bisa kita langsung menyalahkan. Alhamdulillah permasalahan itu selesai setelah dibicarakan baik-baik. Jadi kunci dari segala permasalahan adalah komunikasi dan tidak boleh berbohong. Itu saja Pak mungkin. Sangat menarik ya Bu. Dalam forum ini saya sendiri diajarkan harus membuat keputusan secara yang dilematik Iya. dan dilema etika. Pemimpin itu tidak boleh pelin-pelan, Ya. harus tegas. Betul. Nah, Ibu sudah mengambil satu langkah kebijakan ya Bu. Ya, Dalam betul. segi ini mungkin ada kebijakan untuk suatu keputusan. Langkah-langkah Ibu dalam hal ini apakah yang dilakukan setelah Ibu mendengar tadi bahwa ada kasus seperti itu, terus Ibu mendengar seperti itu, bagaimana dengan guru tersebut? Apa yang Ibu lakukan? Apa yang Langkah yang pertama tentu memanggil guru tersebut, kemudian kita bicara tentang permasalahan, kemudian mencari solusi. Solusi itu dari mana? Tentu karena mungkin untuk mencari, karena waktunya mendesak, ya akhirnya selaku pimpinan saya berani mengambil kesimpulan untuk menggalang uang tabungan tersebut dengan satu perjanjian supaya tidak terulang kembali. Bagus, sangat ini luar biasa. Ini saya kalau menjadi kepala sekolah berarti harus bertanggung jawab atas Mudah-mudahan harus seperti itu. Apa yang kita pimpin ya Bu ya. Iya. Yang kita, nah ini di sini Bu, tadi bahkan Ibu sudah masih melihat sistematika pemahamannya bagaimana setelah sebuah guru tersebut ya. Ya. Guru tersebut dipanggil, diberikan arahan, itu masukan. Nah, sikap apa yang dampak apa yang perubahan apa yang Ibu lihat setelah Ibu berikan arahan, masukan atau pandangan terhadap guru tersebut? Iya, terima kasih. Dampak dan sikap dari arahan yang sudah saya sampaikan kepada guru tersebut adalah tetap berproses. Ya, saya tidak tahu apakah dalam hatinya dia senang atau menerima atau tidak, tapi selama 10 hari ke depannya saya perhatikan, alhamdulillah ada perubahan. Nah, perubahan mungkin adalah tanggung jawabnya saya ambil alih untuk masalah keuangan, karena memang itu harus diselesaikan dengan baik-baik dan dia tidak merasa tersinggung karena kita sudah komitmen. Harus komitmen. Kenapa harus komitmen? Karena kalau tidak komitmen pasti akan terulang lagi. Ya. Itu Pak, itu Jadi, intinya lah. sudah ada perubahan secara sikap. Ada. Nah, ini sensitif ya. Mungkin kalau kita bilang ini kan urusan kerja sini pribadi ya, Iya. sensitif, tapi ada kaitannya dengan sekolah yang benar. Betul, satu lembaga. Satu lembaga dengan sekolah ini. Nah, di sekolah itu ada mungkin ada apa? Oh iya. Ada pertemuan ini. Nah, bagaimana Ibu mengatakan apakah ini harus dipublis nih? Ini udah berbicara tentang ini atau moral ya Bu ya. Soal pimpinan ini karena akankah dia nanti menerima kalau misalkan ada bagaimana apa itu publis di bawah di ranah pertemuan guru-guru karena ini menyangkut nama baik sekolah dan pribadinya dia sendiri. Terima kasih. Secara evaluasi, kami selalu mengevaluasi kegiatan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dan Jumat sebelum kami pulang ada evaluasi. Evaluasi itu adalah tentu adalah hasil dari analisa dari kegiatan kita dari Senin sampai Jumat. Ketika kejadian itu, saya beritakan pada waktu evaluasi bahwa kejadian seperti hal ini tidak boleh terjadi lagi. Kebetulan waktu itu saya komite undang. Jadi kedepannya sekolah tidak akan lagi menabung karena dampaknya tidak ada positif, semua jadi negatif, ya. Jadi tidak ada positif negatif. Kalau misalkan ada alasan dengan menabung itu adalah untuk menggalang bos sebelum keluar, itu ternyata tidak bisa. Tapi tetap sebagai kepala sekolah atau pimpinan kita harus mencari bukan dari buku tabungan, bukan dari uang tabungan anak-anak. Jadi tetap jangan sampai terjadi lagi kepada rekan-rekan yang mengikuti evaluasi itu, supaya tidak terjadi lagi, maka saya stop untuk tidak menabung ke depannya. Dan alhamdulillah
komite juga selaku pimpinan yang mewakili orang tua murid menyambut dengan positif bahwa menabung itu adalah ujungnya suka terjadi malapetaka dan tidak sedikit kejadian yang hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kemudian juga ada SK dari Bupati bahwa kita tidak boleh menabung. Nah itu saja mungkin Pak yang bisa Ya, menarik Bu ya, tadi sudah info panggil, kemudian diberikan arahan dan masukan hal-hal yang sifatnya positif untuk dia ya Bu. Nah ini Bu di sekolah kan tadi sudah mengatakan komite, ada kan nanti dengan selain stakeholder sekolah komite guru mungkin dan sikapi Ibu dengan orang tua seperti apa biasanya. Oh iya. Ya. Setelah komite diikut sertakan dalam acara evaluasi, kemudian kami mengadakan rapat dengan perwakilan rumpun dari 18 kelas, stakeholdernya kebetulan juga ada di sini, alumni dari sini, kemudian membicarakan masalah itu. Dan ternyata semua menyambut positif untuk tidak menabung. Ya, terima kasih nih Bu, ujungnya sudah kelihatan bahwa Ibu itu sudah memberikan suatu pelayanan yang bagus ya sebagai pimpinan, tanggung jawab atas apa yang kewajiban Ibu atas anak Ibu, staf ya, staf Ibu sama-sama murid ini. Nah ini Ibu di dilema etika ini, Ibu ini mau mengambil keputusan itu berdasarkan apa? Ya, tentunya guru tersebut tidak dikorbankan secara kita bisa mengikuti aktivitas pelajaran seperti biasa. Apa yang mau istilahnya hukuman seperti apa, jenisnya seperti apa? Untuk masalah itu terhadap berdasarkan permasalahan itu, guru tersebut saya tidak ada berupa sanksi atau teguran. Orang yang sudah jatuh masa harus ditimpa lagi. Nah, jadi istilahnya kita angkat, kita beri tentu kita beri semangat untuk tidak seperti yang diharapkan. Ya, biasanya kalau orang yang sudah bermasalahan dia tidak akan menjadi semangat, tapi alhamdulillah tetap keputusan itu adalah saya ambil dari hati nurani, kemudian juga merasa empati karena itu seorang perempuan yang single parent. Nah, kalau terjadi pada diri saya, mungkin saya juga akan seperti itu. Ya, itu mungkin Pak. Siap, terima kasih Bu. Dari wawancara hari ini saya menemukan beberapa unsur dari Ibu, ternyata itu sudah terbentuk juga menjadi seorang kepala sekolah penggerak ya Bu ya. Karena dari sikap mengambil keputusan itu sudah masuk kepada suatu istilahnya pembelajaran yang ada kaitannya dengan etika moral. Terima kasih banyak Bu. Mudah-mudahan saya menjadi kepala sekolah nanti bisa melakukan atau mengambil keputusan sesuai dengan kebijakan Ibu yang sangat luar biasa untuk guru tersebut, khususnya untuk semua. Mungkin nanti saya doakan saja lah Bu ya, ini lagi berjalan. Nah kepemimpinannya seperti apa, nah ternyata banyak sekali pembelajaran harus tetap belajar selain melalui modul juga. Kita dipersilahkan untuk mewawancarai. Nah ini Bu, ini yang sebetulnya langkah untuk menciptakan pemimpin itu tidak hanya di dalam tim saja, berarti harus eksternal seperti itu. Terima kasih banyak Bu atas waktu, terutama ya mau berbagi pengalaman dengan saya cerita ini. Insya Allah ini prestasi ya Bu, akan saya berikan nanti untuk tugas saya, karena saya ada tugas itu mengambil 4 sekolah inti, sekolah sendiri, 3 sekolah yang di luar sekolah. Mungkin hal itu tersebut ada persamaan bagaimana nanti Anda menjadi pemimpin untuk mengambil suatu keputusan yang bertanggung jawab sekali. Ya, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedua 10 menit lumayan.